Bayangkan sebuah dunia yang baru saja hancur oleh perang terbesar dalam sejarah manusia. Kota-kota runtuh, ekonomi lumpuh, dan bangsa-bangsa berdiri di atas puing-puing ketakutan. Dan di tengah kehancuran itu, sebuah bayangan baru mulai muncul dari timur. Bayangan yang begitu besar, begitu misterius, dan begitu ditakuti, hingga para pemimpin dunia merasa mereka punya dua pilihan: bersatu atau binasa. Begitulah atmosfer dunia pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II. Dunia tidak pernah mengenal ketidakyakinan sebesar ini. Peradaban manusia baru saja melalui neraka, dan belum sempat bernafas lega. Ancaman baru sudah menunggu di balik tirai besi. Bagian 1, Dunia setelah perang, ketika ketakutan menjadi bahasa global. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945 dengan kehancuran masif. Lebih dari 70 juta orang tewas, jutaan lainnya hilang, dan ratusan kota berubah menjadi abu. Dunia seperti kehilangan masa depan. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet muncul sebagai 3 kekuatan raksasa. Namun kerjasama mereka selama perang hanya sebatas strategi melawan Nazi, tidak pernah benar-benar bersahabat. Fakta lapangan, Uni Soviet kehilangan lebih dari 27 juta jiwa. Inggris secara ekonomi hampir bangkrut. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara industri besar yang tidak hancur. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketakutan baru. Siapa yang akan mengisi kekosongan kekuatan global? Jawabannya dimulai dari Eropa Timur. Bagian 2, bayangan Uni Soviet menguasai Eropa ketika perang usai. Tentara Soviet menyapu sebagian besar Eropa Timur. Polandia, Bulgaria, Rumania, Hungaria, Cekoslowakia, Albania semuanya jatuh dalam pengaruh Moskow. Winston Churchill menyebut ini sebagai tirai besi yang turun melintasi benua Eropa. Faktanya, dokumen-dokumen pasca perang menunjukkan bahwa Stalin memiliki ambisi besar, menciptakan zona penyangga buffer zona untuk mencegah serangan dari barat. Namun bagi negara-negara barat, langkah Soviet itu bukan pertahanan melainkan ekspansi ideologi. Kudeta Cekoslowakia 1948. Peristiwa paling mengejutkan adalah ketika Partai Komunis mengambil alih Cekoslowakia pada Februari tahun 1948. Peristiwa ini bukan tragedi biasa. Ini adalah sinyal keras bagi barat. Kita bukan hanya menghadapi negara, tapi menghadapi ideologi yang ingin menyebar tanpa batas. Cekoslowakia adalah demokrasi mapan sebelum perang. Ketika jatuh ke tangan komunis, seluruh Eropa Barat panik. Inggris dan Prancis memahami, jika mereka tidak melakukan sesuatu, Eropa Barat pun akan menyusul. Disinilah NATO mulai terasa sebagai kebutuhan, bukan pilihan. Bagian 3, Doktrin Truman Amerika masuk ke panggung dunia pada 12 Maret tahun 1947. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman berdiri di depan Kongres dan mengucapkan pidato yang mengguncang geopolitik dunia. Ia mengumumkan Doktrin Truman, sebuah kebijakan bahwa Amerika akan membantu negara-negara yang terancam komunisme. Pidatonya menciptakan paradigma baru. Dunia hanya punya 2 jalan, kebebasan atau penindasan. Truman tidak sedang berlebihan. Laporan intelijen AS menunjukkan bahwa Soviet mulai mendukung partai komunis di Yunani dan Turki. Jika kedua negara itu jatuh, maka seluruh Timur Tengah bisa menyusul. Marshall Plan setahun kemudian, AS juga meluncurkan Marshall Plan, bantuan ekonomi besar-besaran untuk memulihkan Eropa. Fakta mencengangkan, AS menggelontorkan lebih dari 13 miliar dolar, setara ratusan miliar dolar saat ini. 16 negara Eropa menerima bantuan ini. Tujuannya sederhana namun strategis, menyehatkan ekonomi Eropa, menahan pengaruh komunis. Membuktikan bahwa sistem demokrasi mampu membangun, bukan menghancurkan. Marshall Plan sukses besar. Negara-negara Eropa Barat pulih dengan cepat. Namun keberhasilan ini membuat Soviet murka. Mereka menganggapnya sebagai serangan ekonomi terhadap pengaruh mereka. Ketegangan pun semakin meningkat. Bagian 4, menuju aliansi militer Barat pada tahun 1948. Negara-negara Eropa Barat merasa sangat terancam. Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luksemburg membentuk Pakta Brussels, sebuah perjanjian pertahanan bersama. Namun mereka sadar, tanpa Amerika, Eropa terlalu lemah menghadapi Soviet. Inggris menjadi negara paling aktif mendorong keterlibatan Amerika. Diplomasi berlangsung intens. Sementara itu, laporan CIA memperingatkan, Soviet sangat mungkin melakukan agresi terhadap Eropa Barat dalam beberapa tahun ke depan. Fakta rahasia.
Soviet memperluas jaringan intelijen di Eropa. Mereka membiayai partai komunis di Prancis dan Italia. Mereka mengirim tekanan militer ke Norwegia dan Turki. Situasi sudah mencapai puncaknya. Bagian 5, negosiasi bersejarah kelahiran NATO akhirnya. Pada 4 April tahun 1949, 12 negara menandatangani Traktat Atlantik Utara North Atlantic Treaty di Washington, D.C. Anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Islandia, Portugal. Dalam perjanjian tersebut terdapat pasal paling terkenal, pasal 5, serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua. Ini adalah konsep revolusioner. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat secara resmi terlibat dalam aliansi militer permanen di masa damai. Faktanya, Uni Soviet menyebut NATO sebagai blok agresi imperialisme. Negara-negara Eropa Timur semakin memperketat kontrol politik. Kedua blok memasuki era baru, Perang Dingin. Sosok-sosok seperti Dean Acheson, Menteri Luar Negeri AS, menjadi arsitek utama berdirinya NATO. Acheson lah yang meyakinkan Kongres bahwa dunia sedang berubah dan Amerika harus memimpin. Bagian 6, reaksi Soviet dari kecaman ke blok timur. Soviet tidak tinggal diam. Mereka menganggap NATO sebagai ancaman langsung. Pada tahun 1955, sebagai respons resmi, Soviet akhirnya membentuk Pakta Warsawa. Anggotanya Uni Soviet, Polandia, Rumania, Hungaria, Jerman Timur, Bulgaria, Cekoslowakia. Inilah titik awal pembentukan dua blok besar. NATO di barat, Warsaw Pact di timur. Dunia kini terbagi tegas. Persaingan ideologi, militer, ekonomi, hingga teknologi berjalan ketat. Bagian 7, NATO membesar dan menguat seiring waktu. NATO berkembang 1952, Yunani dan Turki bergabung 1955, Jerman Barat masuk NATO 1982, Spanyol 1999, Polandia, Hungaria, Republik Ceko dan masih terus berkembang hingga kini. Fakta, NATO memiliki lebih dari 30 negara anggota saat ini. NATO menjadi aliansi militer terbesar dalam sejarah manusia. Peran NATO terus berubah, dari menahan Soviet menjadi aliansi global yang terlibat dalam krisis internasional, hingga operasi anti-terorisme di Afghanistan. Bagian 8, NATO di era modern setelah Soviet runtuh tahun 1991. Banyak pihak mengatakan NATO tidak lagi relevan, namun kenyataannya justru sebaliknya. NATO kini aktif dalam menjaga keamanan Eropa Timur menghadapi Rusia, modern menangani ancaman teror global, menanggapi konflik Baltik, mendukung Ukraina. Faktanya, setelah Rusia menginvasi Ukraina tahun 2022, Finlandia dan Swedia akhirnya memutuskan bergabung NATO. Ini adalah salah satu perubahan geopolitik terbesar abad ke-21. NATO tetap berdiri sebagai simbol keamanan kolektif, adalah kekuatan terbesar peradaban Barat. Bagian 9, penutup legasi NATO dalam panggung dunia. Dari puing-puing Perang Dunia II, dari ketakutan akan dominasi Soviet, dari ambisi Amerika memimpin dunia, lahirlah sebuah aliansi yang hingga kini menentukan arah sejarah manusia. NATO bukan sekadar organisasi, ia adalah simbol persatuan, perlindungan kekuasaan, kepentingan geopolitik, dan upaya mempertahankan dunia yang aman. Menurut versi Barat, sejarah berdirinya NATO adalah sejarah tentang ketakutan politik, diplomasi, dan kekuatan militer yang membentuk dunia modern. Dan seperti kata Winston Churchill, siapa yang menguasai keamanan, menguasai masa depan dunia. NATO memahami itu, dan sejak 1949, mereka memastikan diri tetap berada di pusatnya. Bagian 10, NATO di era krisis Berlin. Saat dunia berada di ujung perang nuklir setelah berdiri pada 1949, NATO langsung diuji pada salah satu krisis paling berbahaya dalam sejarah. Blokade Berlin 1948 sampai 1949 dan kemudian krisis Berlin ke 1961. Ketika Soviet mengepung Berlin, Soviet memblokade seluruh jalur darat menuju Berlin Barat. Semua akses jalan raya, kereta, dan kanal ditutup. Tujuannya jelas, memaksa Barat menyerah dan menarik diri dari Berlin. Namun aliansi Barat, didukung semangat baru NATO, memilih jalan berani. Operasi Berlin Airlift, pasukan Amerika dan Inggris memutuskan memasok seluruh kebutuhan Berlin Barat melalui udara. Dalam 11 bulan, lebih dari 270.000 penerbangan dilakukan. Setiap 3 menit,
pesawat mendarat di Berlin. Total 2,3 juta ton makanan, batu bara, dan keperluan hidup dikirimkan. Soviet akhirnya menyerah. Ini menjadi bukti pertama bahwa NATO bukan sekadar perjanjian. NATO adalah aksi. Tembok Berlin 1961. Ketika Soviet membangun tembok Berlin, NATO langsung meningkatkan status siaga militer. Amerika mengirim tank-tank ke Checkpoint Charlie. Dunia hampir hancur, tank NATO dan tank Soviet berada hanya 30 meter jaraknya. Keduanya saling mengarahkan moncong meriam. Perang nuklir bisa saja dimulai dalam hitungan menit. Namun setelah negosiasi intens, kedua pihak menarik mundur perlahan. Dunia selamat untuk sementara. Bagian 11. NATO dan krisis misil Kuba 1962. Saat seluruh planet menahan napas pada Oktober tahun 1962. Amerika menemukan rudal nuklir Soviet ditempatkan di Kuba hanya 145 km dari pantai Florida. Bagi Amerika dan NATO, ini adalah ancaman paling mematikan dalam sejarah. Selama 13 hari menegangkan, Amerika menaikkan tingkat siaga nuklir ke DFCON. Kedua, kapal-kapal NATO berpatroli di Atlantik. Jet-jet tempur bersiaga penuh. Ribuan rudal disiapkan untuk ditembakkan. Fakta mencengangkan, satu kesalahan komunikasi saja bisa memicu perang nuklir global. Uni Soviet sebenarnya juga salah menilai intensitas ancaman NATO. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Soviet menarik rudal dari Kuba. Amerika diam-diam menarik rudal dari Turki. NATO mendapat kemenangan diplomatik terbesar. Namun bagi masyarakat umum, dunia baru menyadari betapa rapuhnya kedamaian global. Bagian 12, peran NATO dalam perlombaan teknologi dan senjata selama abad ke-20. NATO bukan hanya membangun kekuatan militer, mereka membangun teknologi masa depan. Beberapa terobosan besar yang dipicu ancaman Soviet, sistem radar peringatan dini NATO Air Defense Ground Environment, standarisasi senjata NATO, termasuk peluru 5,56 mm, jet tempur modern, seperti F-16 yang dikembangkan dalam kerjasama NATO, satelit pengintaian dan sistem komunikasi global, Nuclear Sharing Program, yang menempatkan senjata nuklir Amerika di Jerman, Italia, Belanda, Belgia, Turki. Fakta yang jarang diketahui, hingga sekarang, masih ada sekitar 100-150 bom nuklir Amerika tersimpan di pangkalan NATO di Eropa. NATO mempersiapkan segala kemungkinan termasuk kiamat nuklir. Bagian 13, Perang Dingin memanas. NATO melawan USSR di setiap medan yang tak terlihat. Perang Dingin bukan hanya perang rudal dan tank. Ini adalah perang intelijen, propaganda, dan ekonomi. NATO via SKAG, Badan Intelijen Barat seperti CIA, AS-6 Inggris, BND Jerman Barat, bertarung diam-diam melawan KGB. GRU Stasi fakta lapangan, ada ratusan kasus mata-mata Soviet yang menyusup ke fasilitas NATO. Informasi rahasia NATO bahkan pernah bocor oleh agen ganda. Operasi intelijen NATO berhasil membalikkan banyak operasi Soviet. Contoh, Operasi Stay Behind sering dibahas dengan nama Gladio, jaringan rahasia NATO di Eropa untuk menghadapi invasi Soviet. Bagian 14, runtuhnya Uni Soviet. NATO menang tanpa melepaskan sebutir peluru tahun 1991. Sesuatu terjadi yang tidak pernah dibayangkan. Uni Soviet runtuh dari dalam. Ekonomi runtuh, republik-republik memisahkan diri, dan Perang Dingin berakhir. NATO menang bukan karena serangan militer, tetapi karena ketahanan ekonomi politik Barat. Namun kemenangan ini membawa pertanyaan baru. Jika musuh sudah hilang, apakah NATO masih diperlukan? Jawabannya datang dengan sangat cepat. Bagian 15, NATO dalam KONFLI Kabul. Kenujian era baru pada 1990-an, perang pecah di Yugoslavia, pembantaian etnis di Bosnia, genosida Srebrenica, lebih dari 8.000 pria muslim dibunuh. Krisis Kosovo, NATO turun tangan. Operasi The Leopard Force 1995. NATO melakukan intervensi udara besar-besaran untuk menghentikan milisi. Serbia, Operasi Elite Force 1999 selama 78 hari. NATO membombardir target militer Serbia. Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah NATO berperang tanpa persetujuan PBB. Kenapa? Untuk mencegah genosida meluas. Bagian 16/1 September tahun 2001, untuk pertama kalinya pasal 5 aktif serangan teroris 9/11 mengubah dunia. Ketika Menara Kembar runtuh, NATO segera mengaktifkan pasal 5, serangan terhadap Amerika adalah serangan terhadap seluruh anggota.
Inilah momen paling simbolis dalam sejarah. NATO, perang melawan teror. NATO mengirim pasukan ke Afghanistan. Lebih dari 50.000 tentara NATO dikerahkan. 1.000 lebih tentara NATO gugur. Misi berlangsung selama 20 tahun, perang terlama yang pernah dijalani aliansi ini. Hingga hari ini, keputusan itu masih menjadi kontroversi global. Bagian 17, NATO vs Rusia modern. Kembalinya bayangan timur setelah Vladimir Putin berkuasa. Rusia kembali menjadi kekuatan militer agresif. Fakta akurat, Rusia menyerang Georgia pada ke-2008. Rusia menganeksasi Crimea pada ke-2014. Rusia menginvasi Ukraina pada ke-2022. Setiap konflik membuat NATO memperkuat pasukan di Polandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, Finlandia, dan Swedia. Masuk NATO ini adalah pukulan geopolitik besar karena Finlandia berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang 1.300 km. Swedia membawa kekuatan Laut Baltik. Putin menyebut langkah itu sebagai ancaman langsung bagi keamanan Rusia. Namun NATO tidak mundur. Bagian 18, NATO di masa kini aliansi terkuat dalam sejarah manusia hari ini. NATO memiliki 32 anggota, lebih dari 3 juta personel militer, di atas 8.000 tank, di atas 20.000 jet tempur, 70%. Kekuatan nuklir dunia berasal dari negara NATO. Tidak ada aliansi militer sepanjang sejarah, bahkan Kekaisaran Romawi yang pernah memiliki jangkauan global seperti NATO. Bagian 19, tantangan masa depan dunia yang berubah. Tantangan NATO ke depan semakin kompleks. Kebangkitan Tiongkok, perang siber, perang ruang angkasa, terorisme global, konflik Arktik, perang energi dan ekonomi. NATO tidak hanya berurusan dengan tank dan misil sekarang, tapi juga AI, satelit, drone, dan perang informasi. Bagian 20, penutup. NATO bukan sekadar pertahanan, tapi cermin ambisi peradaban. Sejak kelahirannya pada 1949, NATO telah berubah dari pertahanan melawan invasi Soviet menjadi polisi global hingga aliansi lintas benua dengan agenda geopolitik besar. NATO adalah bukti bahwa kekuatan kolektif selalu mengalahkan kekuatan tunggal. Dan sejarah berdirinya NATO adalah sejarah dunia modern itu sendiri, sebuah dunia yang selalu berada di antara perdamaian dan perang, diplomasi dan persenjataan, ketakutan dan ambisi. Di balik setiap keputusan NATO, dunia pernah berada satu langkah lebih dekat ke jurang atau satu langkah menjauhi kehancuran total.